Oh glory, glory, hallelujah. Amen, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Hu, amen. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amen, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amen, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Matius 25 ayat 31, 32, 33, 34, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Glory artinya kemuliaan Tuhan, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus. Maka ya Yesus akan bersama yang di atas tahta kemuliaannya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mana-mana Tuhan panggil saya dan saudara, Tuhan panggil saya dan saudara, Tuhan panggil saya dan saudara untuk melayani Tuhan. Amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja di ladangnya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Oh, saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja di ladang Tuhan Yesus.
Yesus, amin, haleluya. Mati hidup buat Tuhan Yesus. Mati hidup buat Tuhan Yesusku. Mati hidup buat Tuhan Yesusku. Saya kerja di ladang Tuhan Yesus, amin, puji Tuhan. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja di ladangnya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja di ladang Tuhan Yesus, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja di ladang Tuhan Yesus, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja di ladangnya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Mati hidup buat Tuhan Yesusku. Mati hidup buat Tuhan Yesusku. Mati hidup buat Tuhan Yesusku. Saya kerja di ladangnya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Mati hidup milik Tuhan, mati hidup, amin, haleluya, milik Tuhan, amin, haleluya. Mati hidup semuanya milik Tuhan, amin, haleluya. Saya mau kerja, haleluya, buat Tuhan Yesusku. Mati hidup ada di dalam tangan Tuhan, amin, haleluya. Dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi bagi hidup atau mati, kita dalam milik Tuhan, amin, haleluya. Kita hidup bagi Kristus. Saya milik Tuhan Yesus. Saya kerja di ladang Tuhan Yesus, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja di ladang Tuhan Yesus, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja di ladang Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, itu kudus, sempurna Engkau Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya kerja di ladang Tuhan Yesus. Sucikan hati kami Bapa. Sebentar layakan kami membaca firman-Mu Bapa. Kuduskan hati kami, sucikan hidup kami Bapa. Kuasai hidup kami. Ampuni dosa kami, ampun kesalahan dosa kami, ampun. Roh Kudus kami tuntun hidup kami, supaya kami belajar hidup taat Bapa, taat melakukan firman Tuhan, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus, sampai suatu hari kelak kami layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba mendengar sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 25 Mei 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena semua karena anugerah Tuhan. Memang semua dengan puji-pujian, keluri-keluri, haleluya. Suatu hari kelak sesuai dengan firman Tuhan, kalau Yesus datang dengan segala kemuliaannya, kita juga akan bersama dengan Dia di dalam kemuliaan Tuhan. Sukacita Bapak. Oleh karena mari, sesuai dengan pujian kedua saya sampaikan, mati hidup milik Tuhan. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Sesuai dengan firman Tuhan tadi saya katakan, saya bacakan dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Semuanya adalah berasal dari Tuhan. Tidak ada sesuatu pun berasal dari diri kita. Semuanya milik Tuhan. Dan membawa kita mau cinta Tuhan. Mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Sebab Dia sentral hidup kita di atas segala-galanya. Terima kasih kepada Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca dalam 2 Raja pasal 15. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Kita mau hidup di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. 2 Raja pasal 15 ayat 17 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-39 zaman Azaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel yang memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul Raja Asyur datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengukuhkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur 50 sikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan dia tidak tinggal di sana di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Pekahia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-50 zaman Azaria Raja Yehuda, Pekahia anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalia, mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan raja, beserta dia ada Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahia kemudian menjadi raja menggantikan dia.
Selebihnya dari riwayat Pekahia dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun ke-52 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah Raja Israel, datanglah Tiglat Pileser Raja Asyur. Direbutnyalah Ion, Abel, Bet-Maka, Yanoa, Kades dan Hasor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkatnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Hosea bin Elah mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Usia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, raja Israel, Yotam anak Usia raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Usia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin anak Raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapak pelurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 2 Raja pasal 15 ayat 17 sampai 38. Puji Tuhan. Dengan demikian pasal 15 sudah kita selesai pasal-pasal. Besok atas rahmat anugerah Tuhan kita lanjutkan radar 2 Raja-Raja pasal 16. Puji Tuhan. Kalau kita lihat di sini, raja-raja bangsa Israel semua banyak yang jahat, saudara. Memang kalau kita lihat ya, manusia lebih banyak jahatnya daripada baiknya. Coba di sini aja kelihatan ayat yang saya baca dari 17 sampai 38. 2:1. 2 raja jahat, 1 yang berlaku benar. Coba di sini aja sudah kelihatan 50%. 100% jahat, ada 50% yang benar. Coba nih, raja yang di Menahim ayat 17. Raja Yehuda Menahim bin Gadi menjadi raja. Tapi di ayat 18 ia melakukan apa yang jadi mana Tuhan. Ini baru Menahim, papanya mati, ya. Digantikan dengan anaknya. Di ayat 23, Pekaya namanya. Dalam tahun ke-50 zaman Azaria Yehuda, Pekaya anak Menahim. Anaknya nih Menahim juga jadi mata Tuhan, ya. Semua tidak benar. Di ayat 8, coba ini bukti. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi susah, saudara. Kalau ayahnya banyak di dalam dosa, otomatis anaknya kalau tidak jujur, tidak bertobat, anak-anaknya, keluarganya juga bisa berdosa kepada Tuhan. Ini contoh, saudara. Takut kita kepada Tuhan. Maka kita sebagai orang tua harus ngajar kepada anak kita supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Karena apa sih untungnya saudara berbuat jahat? Ujung-ujungnya mati. Saudara, mati semuanya. Yang benar hanya satu. Di ayat 34. Ia melakukan apa yang benar. Yotam itu. Yehuda. Jadi saudara lihat di sini. Dari bangsa Israel. Raja banyak. Ya saudara baca semuanya itu. Kejahatan banyak tambah daripada kebaikan. Atau mari saudara. Berhenti berbuat jahat dalam nama Yesus. Kita hidup di taat kepada firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan ikut jalannya dunia. Jangan ikutin daging. Jangan mau ikuti maunya sendiri. Tapi mari ikuti jalannya Tuhan. Karena suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini. Saya kasih ayat terakhir. Yakobus pasal 4, saudara. Yaitu berkata, hidup manusia seperti uap. Untuk apa kita? Lebih bagus kita takut akan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Oleh itu mari kita hidup sementara di dunia ini. Semua raja-raja mati. Hanya Yesus yang bangkit. Karena dia sumber kebenaran. Takut saudara. Saya takut sama Tuhan. Mari yang penting kita belajar rendah hati. Belajar hidup benar. Hidup lakukan firman Tuhan. Jangan punya dia jahat. Jangan punya sifat
Tidak tunduk kepada otoritas, saudara. Belajar tunduk, hormat kepada Tuhan. Hormat kepada hamba-hamba Tuhan. Hormat kepada pemimpin-pemimpin. Hormati, kita mau taat. Sehingga demikian hidup kita benar sama Tuhan. Sehingga nanti kelak, kalau Yesus datang sebagai Raja, segala Raja, Dia akan datang sebagai glori-glori, penuh dengan kemuliaannya. Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya. Dan Tuhan akan memberkati. Dia akan angkat kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Glory, glory, haleluya. Suatu hari kelak Yesus akan datang dengan kemuliaannya. Glory, glory, haleluya. Amen, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan Yesusku, amin, haleluya. Glory, glory, haleluya, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Glory, glory, haleluya, amin, haleluya. Glory, glory, haleluya, Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beraktivitas. Jangan lupa senantiasa kita hormat dan takut kepada Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita, dan Tuhan memberkati. Sukses diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.